Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini kita masuk pada topik yang keempat. Kita akan sama-sama belajar kisah inspiratif dari Nabi Elia, seorang tokoh yang putus asa dan kemudian menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Elia adalah seorang nabi besar dalam Alkitab yang menghadapi tantangan besar dalam perjuangannya melawan penyembah-penyembah berhala pada zaman itu. Dan ia adalah seorang pelayan yang setia yang melakukan mujizat dan menyampaikan firman dengan penuh kuasa. Ketika kita menelusuri lebih lanjut kehidupan Elia atau kehidupan pelayanan Elia, kehidupan Elia berubah drastis karena ia dihadapkan pada ancaman Ratu Izebel. Karena keberhasilan Elia yang mengalahkan nabi-nabi Baal pada saat itu. Ratu Izebel mengejar Elia untuk membunuh Elia. Itu yang menyebabkan Elia melarikan diri ke padang gurun dan merasa terancam serta putus asa. Kita dapat menemukan bukti di mana keputusasaan Elia tercermin saat dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Karena posisinya dalam ketakutan, dalam posisi putus asa. Jadi dia minta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Ketika keputusasaan merasuki pikiran, dalam keputusasaannya, Elia merasa seolah-olah dia sendirian dalam perjuangannya. Ia merasa telah gagal dalam panggilannya sebagai nabi dan mengalami keraguan diri yang mendalam. Wah, ini sangat berbahaya. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa orang percaya selalu ada temuan harapan di dalam Tuhan, meskipun mengalami yang namanya putus asa. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena di tengah keputusasaan Elia, Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi Elia di padang gurun. Dalam pengalaman yang menakjubkan di Gunung Horeb, Elia bertemu langsung dengan Tuhan. Wah, dan Tuhan menguatkan Elia dengan memberikan bukti kehadirannya yang nyata dan berbicara dengan lembut pada Elia. Kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Luar biasa. Di sini kita bisa melihat bagaimana Elia menghadapi keputusasaan dengan harapan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan? Apakah dapat mengubah pandangan dan sikap kita dalam menghadapi tantangan hidup di zaman ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Elia tentang kepercayaan pada Tuhan dan keyakinan akan panggilannya? Ayo kita renungkan. Ini sungguh sangat menarik, ya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Elia yang putus asa mengajarkan kita bahwa nabi-nabi besar sekalipun bisa merasakan yang namanya keputusasaan. Namun, Tuhan adalah sumber kekuatan dan harapan kita di tengah keputusasaan. Amin. Seperti Elia, kita juga dapat menemukan kekuatan untuk bangkit dari keputusasaan dengan bertemu dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita ingat bahwa dalam setiap tantangan hidup ada kesempatan untuk menemukan harapan yang kuat dalam Tuhan kita yang setia. Amin. Marilah kita percaya pada janjinya, dan dengan pertolongannya kita dapat mengatasi keputusasaan dan meraih kemenangan dalam hidup kita. Haleluya.
Nah, dari kisah ini, kita pun dapat memetik nilai-nilai hidup Nabi Elia yang dapat menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, keberanian dan keteguhan iman. Elia menunjukkan keberanian dalam mempertahankan iman kepada Allah. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik, seperti ketika ia menghadapi para nabi Baal di Bukit Karmel, ia juga tidak ragu-ragu untuk menghadapi Ratu Izebel. Meskipun ia tahu bahwa nyawanya dalam bahaya. Yang kedua, kerendahan hati. Meskipun Elia adalah seorang nabi yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar, ia juga menunjukkan kerendahan hati dengan merasa putus asa dan memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya ketika ia merasa lemah. Nah, hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dengan merasa lemah dan membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, ketaatan terhadap panggilan ilahi. Elia selalu patuh terhadap panggilan Allah. Pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman atau beresiko. Ini sangat bahaya. Nah, ini mengajarkan kita bahwa pentingnya mendengarkan dan menaati panggilan Allah dalam hidup kita. Tentunya juga Elia berhikmat. Memang tempatnya beresiko, tetapi selalu untuk berhikmat. Yang keempat, ketergantungan kepada Allah. Saat Elia mengalami masa putus asa, ia mencari bantuan dan panduan dari Allah. Ini penting. Ia mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dan ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kelima, kemurahan hati Elia. Elia juga mengajarkan kita tentang kemurahan hati dengan memberi makan dan memperkuat orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita memiliki sumber daya atau kemampuan untuk membantu orang lain, kita seharusnya tidak ragu untuk melakukannya. Yang keenam, ada penghayatan kehidupan rohani. Pertemuan Elia dengan Tuhan di Gunung Horeb mengajarkan kita pentingnya penghayatan kehidupan rohani. Kadang-kadang kita perlu mencari tempat yang tenang dan mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. Itu penting. Jangan merasa mampu tanpa Tuhan. Kita butuh mendengar Tuhan dalam keheningan. Yang ketujuh, meskipun putus asa, Elia menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah. Elia selalu setia kepada Allah dan mematuhi perintahnya, bahkan dalam situasi yang sulit. Nah, kesetiaan ini menjadi landasan penting dalam hidup kita. Yang kedelapan, kemuliaan Allah. Elia selalu memberikan kemuliaan kepada Allah dalam semua yang ia lakukan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Allah saja. Ia tahu bahwa semua yang ia capai adalah hasil dari kuasa dan kebaikan Tuhan. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Yang kesembilan, kesediaan untuk berubah. Elia tidak hanya tegar dalam keyakinannya, tetapi ia juga bersedia untuk mendengarkan dan menerima arahan baru dari Tuhan. Ini mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas dan kesiapan untuk selalu belajar dan selalu belajar. Yang kesepuluh, doa dan pertolongan Roh Kudus. Kisah Elia menunjukkan betapa pentingnya doa dalam hidup kita dan bagaimana Roh Kudus dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan panduan dalam saat-saat sulit.
penting Roh Kudus mengarahkan, memimpin hidup kita, atau memberikan panduan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Nilai-nilai kehidupan Elia dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan berarti. Kiranya firman Tuhan melalui kisah inspiratif dari Nabi Elia dapat menolong kita dan dapat memberkati kita. Nah, dari topik 1 sampai topik yang keempat, kita sudah sama-sama belajar apa itu hidup putus asa dan apa kerugian orang yang putus asa dan mengapa orang percaya jangan mudah putus asa, serta dilengkapi dengan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang putus asa namun menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Nanti pada topik selanjutnya atau pada topik yang kelima, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu hidup kecewa dan apa kerugian orang yang hidup atau tinggal dalam kekecewaan dan mengapa orang Kristen jangan mudah hidup kecewa. Dan akan disertai juga dengan contoh atau kisah inspiratif dari tokoh Alkitab yang hidup kecewa namun menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.